Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratun Solihah, kelas 2B dengan NPM 1190558. Di sini saya akan mengkritik karya sastra milik Chandra Halim Prabowo berupa cerpen dengan judul Rumah Bude. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai apa itu cerpen. Kemudian, saya akan menyebutkan apa saja komponen-komponen yang terdapat pada cerpen beserta dengan struktur cerpennya. Pengertian dari cerpen sendiri adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Jumlah kata di dalam cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Penulisan cerita pendek menggunakan gaya bahasa yang naratif, padat dan langsung kepada inti cerita. Cerpen hanya fokus pada satu alur saja atau berfokus pada satu permasalahan sehingga cerita yang dibuat sederhana. Untuk dapat membedakan antara cerpen dengan karangan lainnya, yaitu dengan ciri-ciri cerpen berikut ini. Yang pertama yaitu tentunya memiliki jumlah kata yang tidak banyak, kurang dari 10.000 kata saja. Kemudian, yang kedua, ceritanya lebih sederhana dan termasuk ke dalam golongan cerita singkat saja dibandingkan dengan novel. Biasanya banyak menggambarkan kehidupan sehari-hari. Cerpen hanya fokus pada satu tokoh saja. Tidak semua tokoh disorot untuk diceritakan satu persatu. Menceritakan tokoh yang mengalami sebuah konflik atau masalah hingga sampai pada tahap permasalahan selesai. Kemudian biasanya menggunakan kata-kata atau bahasa yang lebih sederhana sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi cerita. Yang terakhir, cerpen biasanya akan memberikan kesan dan pesan kepada para pembaca, sehingga ketika pembaca mendalami cerpen tersebut, maka pembaca akan menemukan kesan dan pesan dari cerita yang ia baca. Selain itu, terdapat juga komponen-komponen dari cerpen. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, yaitu unsur dalam cerpen yang sangat penting. Komponen yang terdapat di dalam unsur intrinsik adalah tema, tokoh dan penokohan, alur, latar tempat, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ini sebenarnya tidak terlalu mencolok di dalam cerpen, tetapi bukan berarti unsur ini tidak penting. Nyatanya, unsur ini cukup mempengaruhi pembuatan cerpen. Berikut unsur-unsurnya. Latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, nilai yang terkandung dalam cerpen. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai isi cerpen milik teman saya. Cerpen Rumah Bude menceritakan tentang seorang anak yang sedang berlibur di rumah Bude dan Pak D-nya yang tinggal di Bantul, Yogyakarta. Dia pergi bersama dengan keluarganya untuk menikmati liburan semester. Sesampainya di sana, ia dijemput oleh Bude dan Pak D-nya di stasiun Yogyakarta. Selama perjalanan menuju rumah Budenya, ia disuguhi oleh pemandangan sawah yang sangat indah. Di sana, dia diajak bermain bersama dengan Bude dan keluarganya untuk bersepeda di sekeliling rumah Bude. Dan sebelum pergi bermain, untuk mengurangi rasa laparnya, si tokoh aku memasak mie goreng instan telur rebus di rumah Budenya. Setelah merasa kenyang, akhirnya ia dan keluarganya pergi bermain sepeda hingga sampai ke tepi pantai. Rasa lelahnya yang terbayar ketika melihat keindahan pantai. Setelah 1 minggu berlalu di rumah Bude, akhirnya
ia dan keluarganya pamit pulang ke rumah. Diantar oleh Bude dan Pak D-nya ke stasiun. Liburan sederhana yang sangat menyenangkan. Kemudian saya akan membahas mengenai ciri-ciri yang benar seperti pembahasan saya sebelumnya. Lalu saya akan menilai apakah karya Chandra yang berupa cerpen ini benar-benar sudah bisa dikatakan cerpen atau belum. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama, kata yang digunakan untuk membuat cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen Rumah Bude ini kurang dari 10.000 kata. Tentunya sudah tepat dan termasuk ke dalam cerpen. Kemudian, cerpen tersebut mempunyai cerita yang sederhana, di mana hanya terdapat satu permasalahan saja dalam cerpen tersebut. Dan pada cerpen ini sudah benar. Selanjutnya, cerpen tersebut menggambarkan kehidupan sehari-hari. Sudah benar. Cerpen ini hanya fokus pada satu tokoh saja, yaitu tokoh aku. Sudah benar. Selanjutnya, cerpen ini mempunyai masalah mengenai salah satu dari tokoh yang sedang kelelahan karena mengayuh sepeda terlalu jauh. Tapi dengan melihat keindahan pantai yang menawan, membayar rasa lelahnya. Sudah benar. Kemudian menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Cerpen tersebut sudah menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang terakhir yaitu kesan dan pesan dalam cerpen tersampaikan. Liburan adalah hal yang paling ditunggu-tunggu, dan melewatkannya bersama keluarga adalah sebuah hal yang jarang terjadi, karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Yang akan saya bahas selanjutnya adalah mengenai struktur cerpen yang benar. Lalu saya akan bandingkan dengan cerpen teman saya. Apakah sudah bisa dikatakan sebagai cerpen yang benar atau belum? Berikut ulasannya. Yang pertama yaitu tema. Dalam cerpen tersebut sudah terdapat tema, yaitu liburan bersama keluarga. Kemudian tokoh dan penokohan. Dalam cerpen sudah terdapat tokoh, yaitu tokoh aku dan Bude. Tokoh aku mempunyai sifat yang sabar dan santai, sedangkan tokoh Bude mempunyai sifat yang menyenangkan dan baik. Kemudian ada alur. Dalam cerpen tersebut hanya menggunakan satu alur saja, dan itu sudah benar. Dalam cerpen tersebut hanya menggunakan satu alur saja, di mana menggunakan satu alur itu merupakan ciri-ciri dari cerpen yang benar. Kemudian latar tempat. Latar tempat pada cerpen tersebut sudah benar. Terletak di rumah Bude, yaitu Bantul, Yogyakarta, yang dikelilingi oleh sawah dan pantai. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen tersebut adalah sudut pandang orang pertama, di mana menggunakan istilah aku. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut sederhana, tidak rumit, dan tidak menggunakan bahasa kiasan, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami isi dari cerpen tersebut. Kemudian amanat. Amanat yang terdapat pada cerpen tersebut yaitu, bagi sebagian orang, libur adalah hal yang sangat ditunggu, karena kita dapat melakukan berbagai kegiatan atau hal apapun dengan orang yang kita sayangi, bukan? Dan ketika liburan melewatkannya bersama dengan keluarga, itu adalah sebuah hal yang sangat jarang terjadi dan sangat menyenangkan tentunya, karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Kemudian unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Pembuatan cerpen ini berdasarkan kondisi sosial, di mana terdapat cerita kehidupan sehari-hari seseorang dalam cerpen tersebut. Yang kedua yaitu latar belakang penulis. Jika dilihat dari cerpen tersebut, sepertinya penulis menggunakan aliran sastra untuk menciptakan cerpen tersebut, yaitu menggunakan imajinasi penulis, tetapi terinspirasi dari pengalaman hidupnya.
Selanjutnya yaitu nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nilai yang ada di dalam cerpen tersebut adalah nilai sosial, karena mengenai kehidupan sehari-hari dan nilai itu dapat dicontoh oleh semua orang. Secara keseluruhan, cerpen tersebut sudah bagus. Mungkin selebihnya yang perlu diperbaiki lagi yaitu pada permasalahan di dalam cerpen, agar dapat menjadi karya sastra cerpen yang benar-benar cerpen. Terima kasih.